Ya, selamat malam ya, sobat IDL Trader, teman-teman semua. Sekarang kita menuju ke video kedua dari channel IDL Alpha Trader. Pada video pertama, seperti kita ketahui dan telah kita saksikan, saya sudah membuat video pengenalan dengan indikator IDL dengan menggunakan platform TradingView. Ya, jadi pada kesempatan pertama kemarin saya sudah menjelaskan tentang apa-apa saja yang terdapat di indikator TradingView ini ya, indikator IDL ini. Nah, pada hari ini, hari Jumat, seperti kita ketahui, awal bulan ya, jadi ada berita NFP menjelang, dan tadi juga ada berita mengenai Presiden Trump yang terkena corona. Sedikit banyak itu mempengaruhi terhadap major pair ya, karena mengubah pandangan, sentimen dari pelaku-pelaku market sehingga mempengaruhi mata uang. Ya, tapi sekarang yang kita lihat masih fine-fine saja di market. Kita akan coba kembali melakukan beberapa trade ya, agar menjadi detail dan memberi gambaran kepada teman-teman sobat traders mengenai seberapa besar sih akurasi dari sinyal-sinyal yang timbul dari pemakaian indikator IDL ini ya. Ini masih menggunakan akun yang sama ya, ini saldo real account. Coba kita lakukan sedikit analisa ya teman-teman ya. Nih, di sini kita lihat kan jenjangnya sedikit ada menurun terus ke atas, tapi pada dasarnya sepertinya ini market kondisi sideways karena tidak membuat jenjang yang signifikan ya, tidak terlalu signifikan ya. Tapi secara tren garis besar kita pelajari dulu bahwa ini sedang mengalami turun. Kita cek di time frame yang lebih besar ya, secara time frame besar bergerak naik ya. Nah, di sini yang perlu kita seksama, kita bisa manfaatkan periode-periode short di time frame 1 menit, tapi kita jangan pernah lupa dari gambaran besar market itu tersendiri sedang mengarah kemana trennya gitu kan. Bisa kita coba lagi di 30 menit. Nah, kita ada gambaran, berarti sebenarnya majornya ini turun. Nah, ketika di time frame lebih kecil dia kadang ke atas membentuk tren naik atau apa, itu cuma koreksi-koreksi yang dilakukan ya. Jadi tetap kembali ke patokan di major time frame. Jadi sekali lagi di sini kita trading menggunakan indikator ya. Jadi saya coba untuk open posisi murni berdasarkan hanya mengandalkan indikator ya. Seperti sekarang nih ada perintah naik. Coba kita tunggu ya. Tadi di menit ke sekian 5 3, tapi belum menyentuh di area oversell ya. Jadi kita tunggu saja gimana, mungkin momennya sudah terlewat juga ya, masih ada kemungkinan bisa turun karena seperti saya bilang tadi ya, bahwa pergerakan major trendnya ini bergerak turun. Nah, di sini sudah membentuk sejajar, tidak sanggup membuat lebih tinggi, jadi ada kemungkinan turun. Ya, benar ya. Nah, kemungkinan dia kalau memang turun akan mengejar bawah ini, area bawah ini lagi. Coba ya, kita tes di 280.000. Kita cek di time frame 3 menit apakah ada. Ya, ternyata di time frame di area overbought. Bisa kita tambahkan ya. Mungkin saya ambil 3 menit di 280.000. Coba kita lihat detik 00 sampai di mana pergerakannya. Apakah naik atau membentuk turun ya. Kita lihat. Tapi kalau keluar perintah lagi untuk buy, saya akan ikut buy gitu. Tapi kemungkinan untuk ada perintah turun lagi merah itu ada di area-area atas ya. Jadi kalaupun
saya OP sell itu karena dia pasti akan masih mengejar ke area oversell dan dikonfirmasi di 3 menit. Sebentar lagi dia akan membentuk perintah. Sudah di overbought ya. Nah, di sini boleh 3 menit. Saya open ya. 280.000. Kenapa tidak ambil di posisi atas? Karena tidak ada perintah, jadi saya menunggu konfirmasi akan kemana candle ini. Kayak masih galau gitu kan. Membentuk sideways dulu dia, koreksi-koreksi seperti itu. Kita cek ya. Tadi hari ini saya cuma membuat satu perdagangan. Ya, sudah pas momen Jumatan. Kita perhatikan. Kita tunggu aja. Masih tersisa 2 menit. Kita siapkan kompensasi 650.000. Apabila dia tidak sempat, ternyata ada perintah ya teman-teman ya. Kita lihat. Ada perintah buy di sini. Apa-apa kita melakukan kompensasi di 1 menit saja. Ya. Ya, jadi pada intinya kita tetap ngikutin perintah teman ya. Kalau tadi berarti di sini ini masih akan mengejar. Nah, seperti itu. Nah, akan mengejar. Oke, kita lihat ke ininya, kecenderungannya perintah ini lebih valid dibandingkan tadi kita memperkirakan dia akan kejar lagi ke oversell, ternyata tidak. Ya, naik terus ya. 5, 4, 3. Jadi kita cepat bisa lihat pergerakannya seperti apa ya, terkompensasi lagi ya. Langsung. Nah, di sini kita harus hati-hati. Kenapa saya ambil 1 menit? Karena dekat dengan resisten ya, yang sudah direspek berkali-kali. Ada kemungkinan di sini ada aktivitas dari seller. Ya, nah masih profit ya. Ya, profit ya teman-teman ya. Tadi sempat loss, tapi langsung kita kompensasi ya. Coba kita cari momen lagi. Di 3 menit masih mengejar ke atas dia, overbought maksud saya. Jadi tadi terbukti ya teman-teman ya, ketika saya memprediksi ke bawah tadi dia akan mengejar area oversell, ternyata itu memang belum ada perintah gitu kan. Jadi kita memang memperkirakan. Nah, untuk ketika saya counter ketika perintah keluar, itu merupakan suatu konfirmasi bahwa dia akan terus melanjutkan ternyata untuk naik ke atas. Coba kita cari market lain ya. Euro MXN sedang kuat turun. Mari kita lihat. Kita analisa sebentar. Euro MXN. Ya, turun. Ini di sini tadi ya momennya untuk OP. Ini sedang melakukan koreksi beberapa candle kecil. Di time frame 5 menit saya lihat ada di area over. Tapi dia sudah menuju ke bawah. Berarti diperkirakan ini berarti kan dalam periode 2-3 candle 5 menit dia akan naik ke atas. Nah, tapi itu waktu yang cukup lama, apalagi trading berdasarkan itu ya, videonya bisa lama. Coba kita cari lagi, mungkin kita cari market yang sudah ada di area overbought oversell ya. Kita cek di Euro NZD. Euro NZD ini agak lagi membentuk koreksi. Kita lihat.